Halloween berasal dari festival kuno Celtic bernama Samhain. Pada malam pergantian musim gugur menjadi musim dingin, lebih dari 2 milenium silam, masyarakat Celt di Irlandia, Skotlandia, dan Wales menutup musim panen dengan festival Samhain. Api unggun raksasa di puncak bukit, dinyalakan para druid, menjadi pusat perayaan. Keluarga berkeliling sambil membawa gandum, apel, serta madu sebagai persembahan bagi arwah leluhur yang dipercaya pulang karena tabir dua dunia menipis. Bara suci dibagi ke tungku tiap rumah agar ternak terlindung sepanjang musim dingin. 7 abad kemudian, gereja memindahkan Hari Para Kudus ke 1 November. Malam sebelumnya disebut All Hallows Eve dan, lewat lidah rakyat, berubah menjadi Halloween. Gelombang imigran Irlandia pada 1845-1852 membawa tradisi ini ke Amerika Utara, menyalakan lentera turnip di kontrakan kota pelabuhan, lalu berangsur mengganti turnip dengan labu oranye yang jauh lebih mudah diukir. Abad ke-20 memindahkan semangat Samhain ke ranah retail. Toko menjual topeng, perusahaan coklat merilis kemasan mini, dan taman hiburan mendirikan rumah hantu. Laporan National Retail Federation mencatat belanja Halloween 2024 menembus 12,2 miliar dolar Amerika, bukti bahwa api unggun kuno telah bertransformasi menjadi pendorong ekonomi modern. Meski nama, kostum, dan teknologi berubah, esensi Samhain bertahan. Manusia berkumpul, mengenang leluhur, menertawakan rasa takut, lalu berpamitan pada cahaya musim panas dengan senyum penuh harap. Jack-o'-lantern dimulai dengan lentera dari turnip. Nama Jack-o'-lantern lahir di Irlandia, bukan lewat labu, melainkan lewat sayuran akar keras bernama turnip. Legenda Stingy Jack menceritakan petani licik yang terkatung-katung antara surga dan neraka. Iblis memberinya bara api yang ia simpan dalam turnip berongga agar tetap menyala. Warga desa meniru cara itu. Mereka mengukir wajah seram pada turnip, menaruh lilin di dalamnya, dan meletakkannya di ambang jendela demi menakuti roh gentayangan. Gelombang imigran Irlandia abad ke-19 menemukan labu Amerika, besar, lunak, dan oranye terang, lalu segera mengganti turnip dengan labu karena lebih praktis dan mencolok. Dalam satu generasi, lentera si Jack berevolusi menjadi ikon Halloween. Kota Keene, New Hampshire, bahkan menyalakan 3.581 Jack-o'-lantern pada 2013, memecahkan rekor dunia. Para psikolog menyebut wajah menyeringai di kulit labu sebagai mantra visual yang menghadirkan rasa takut sekaligus gembira. Cahaya keemasan lilin menurunkan kecemasan lewat pelepasan dopamin ringan. Di era digital, video pumpkin carving mengajarkan teknik ukir 3 dimensi, sedangkan lampu LED berpindah warna menggantikan api demi keamanan. Setiap kali Anda menyalakan Jack-o'-lantern, Anda memegang suluk kisah lebih dari 1000 tahun, dari lubang turnip gelap di Irlandia sampai cahaya labu oranye di teras modern. Warna oranye dan hitam identik dengan Halloween. Asosiasi oranye hitam terhadap Halloween berawal dari kontras alamiah api unggun Samhain melawan malam musim dingin Celtic. Pada abad ke-19, kartu pos litograf Amerika memperkuat palet itu. Labu oranye terpampang di depan langit hitam berbintang. Studio film 1920-an menindih poster horor mereka dengan judul oranye di atas latar pekat, memantapkan kodenya di ranah budaya pop. Psikolog warna modern menemukan bahwa kilau oranye pada latar gelap menaikkan arousal fisiologis moderat, cukup untuk membuat jantung berdebar tanpa menimbulkan panik, sehingga pemasar permen memilih bungkus belang oranye hitam agar menonjol di rak toko. Pada dekade 2020-an, algoritma e-commerce otomatis meningkatkan saturasi dua warna itu menjelang Oktober karena riwayat klik tertinggi. Walau kini tersedia jutaan opsi RGB, penyelenggara festival tetap memilih palet klasik. Satu lampu sorot oranye pada dinding kain beludru hitam langsung menandai, ini pesta Halloween. Dua pigmen inilah yang merajut benang sejarah api unggun. Seni litografi, psikologi, hingga pemasaran digital menjadi satu tanda baca visual global. Lebih dari 70 juta orang AS membeli kostum Halloween setiap tahun. Survei National Retail Federation 2024 mencatat sekitar 70 juta konsumen dewasa Amerika berniat membeli kostum baru, di luar jutaan anak yang akan dibelikan pakaian balita naga, pahlawan super, dan perihutan. Gerai pop-up seperti Spirit Halloween menduduki ratusan bangunan kosong tiap September, menata rak penuh topeng lateks, zirah busa Eva, hingga rias prostetik. Rantai pasok kostum mempekerjakan lebih dari 200.000 pekerja temporer, desainer, operator forklift, hingga kasir, dan mengalirkan omzet lebih dari 4 miliar dolar Amerika. Budaya thrift flip Halloween di TikTok mempopulerkan kostum daur ulang, menaikkan donasi goodwill 20%.
Tren berganti cepat, Hell Mandalorian ludes setelah final serial Star Wars, sedangkan gaun merah muda meledak usai film Barbie. Studi apa memperlihatkan deindividuasi terkendali, mengenakan alter ego selama beberapa jam memicu kreativitas dan rasa lega. Tahun 2025 diprediksi lahir kostum realitas tertambah, kain biasa yang memunculkan sayap digital melalui kacamata imersi, memberi napas baru bagi industri bernilai miliaran dolar yang berputar hanya demi satu malam penuh fantasi. Penyihir adalah simbol terkenal Halloween. Dari Walpurgisnacht di Jerman hingga legenda Inggris abad ke-13, citra penyihir, topi runcing dan sapu terbang, menyimbolkan sosok liminal di antara dunia nyata dan gaib. Gereja abad pertengahan lalu menempatkannya sebagai peringatan bahaya praktik sihir pada malam akhir Oktober. Pada 1939 film The Wizard of Oz memperkenalkan Wicked Witch berkulit hijau, visual Technicolor itu menetapkan standar kostum modern. Sejarawan gender menafsirkan perburuan penyihir sebagai upaya menekan perempuan mandiri. Karena itu gerakan feminis 1970-an mengadopsi penyihir sebagai lambang perlawanan. Tagar Witchtalk ini memuat ramuan herbal, tarot, hingga ilmu kristal, menegaskan figur penyihir sebagai ikon pemberdayaan, bukan sekadar penakut anak. Museum Salem mengubah tragedi 1692 menjadi pelajaran tentang bahaya kepanikan moral, sementara industri retail menjual topi runcing jutaan buah, komoditas desain sekaligus pernyataan identitas. Ketika Anda menggantung dekorasi penyihir di jendela, Anda memanggil narasi panjang ketakutan, kebebasan, dan kekuatan yang tak lekang waktu. Sihir dan kepercayaan gaib berhubungan dengan Halloween. Selama Samhain, Celt menyalakan lilin di ambang pintu agar roh leluhur pulang dengan damai dan makhluk jahat menjauh. Gereja menambah 2 lilin jiwa pada malam All Hallows. Di Amerika kolonial, tradisi proteksi berubah menjadi permainan ramalan menuang timah cair untuk menebak inisial jodoh. Abad ke-20 menghadirkan papan Ouija, secara ilmiah dijelaskan sebagai efek ideomotor, namun tetap populer di pesta karena sensasi tegang. Film dan televisi, dari Poltergeist hingga Ghost Hunters, memperkenalkan kamera thermal dan suara EVP ke halayak. Aplikasi ponsel Spirit Box mengeklaim menangkap frekuensi roh, sementara rumah hantu komersial memanfaatkan kabut gliserin dan lampu strobo demi adrenalina terkontrol. Neuropsikolog menyebut pengalaman takut bersama memicu excitation transfer, meningkatkan ikatan sosial. Tur Ghost Bus Savannah atau jelajah benteng Belanda di Yogyakarta menambah lapis ekonomi wisata gaib. Halloween, akhirnya, menjadi laboratorium publik tempat sains, superstisi, dan hiburan berdialog tanpa perlu saling meniadakan. Setiap tahun, lebih dari 12 miliar dolar Amerika dibelanjakan untuk Halloween di Amerika Serikat. Total belanja konsumen Amerika pada Halloween 2024 menyentuh 12,2 miliar dolar Amerika, 4,1 miliar dolar Amerika untuk kostum, 3,9 miliar dolar Amerika untuk dekorasi, dan 3,6 miliar dolar Amerika untuk permen. Pabrik plastik di Ohio menggandakan produksi kerangka animatronik, petani Illinois memasok jutaan labu, Studio Rias mempekerjakan artis prostetik musiman. 20.000 rumah hantu komersial menjual tiket rata-rata 35 dolar Amerika, menambah setengah miliar dolar ke ekonomi lokal. Platform streaming meraih lonjakan 17% pembelian dalam aplikasi berkat maraton film horor, sementara kopi Pumpkin Spice memompa omzet kafe 15%. Kota New York mencatat dampak wisata Halloween senilai 200 juta dolar Amerika dalam satu akhir pekan. IBIS World memproyeksikan angka 2025 menembus 13 miliar dolar Amerika seiring kostum cetak 3 dimensi murah dan penjualan live shopping real time. Setiap batangan coklat fun size yang Anda beli turut memutar roda konsumsi tahunan ini. Makanan khas Halloween, permen jagung. Diciptakan pada 1880-an oleh Goelitz Confectionery, permen jagung dibuat dari gula, sirup jagung, fondant, dan vanila, lalu dituangkan lapis demi lapis ke cetakan segitiga, kuning di ujung, oranye di tengah, putih di pucuk. Industri menghasilkan lebih dari 35 juta pon permen jagung tiap musim, setara berat 11.600 mobil sedan. Survei Harris Poll menempatkannya sekaligus di daftar permen paling disukai dan paling dibenci, fenomena bimodal nostalgia yang membelah ingatan konsumen. Koki pastry modern mengolahnya menjadi ganache, sementara produsen es krim merilis rasa candy corn swirl. Ahli nutrisi mengingatkan, 14 butir setara 70 kalori. Rantai pasoknya melibatkan petani Iowa, pabrik plastik kantong polipropilena, hingga truk pendingin Texas, limbah sirup bahkan diolah menjadi etanol.
Sekantong permen jagung menjadi sinyal psikologis bahwa musim seram telah tiba. Cinta atau benci, ikon 3 warna ini tetap kembali setiap Oktober. Banyak negara merayakan Halloween dengan cara berbeda. Dia de los Muertos di Meksiko pada 1 hingga 2 November menghias ofrenda dengan marigold, gula tengkorak, dan foto leluhur. Filipina punya Pangangalulua, nyanyi doa keliling rumah sambil menerima kue puto. Dublin menggelar Bram Stoker Festival dengan kembang api, sedangkan pedesaan Irlandia masih memainkan ramalan apel tradisional. Shibuya, Tokyo membludak oleh cosplayer anime, lahirlah istilah kawaii hora. Borgo a Mozzano, Italia menyalakan obor di jembatan setan, dan Bavaria menyimpan pisau dapur agar roh tidak terluka. Seoul menjajakan burger roti hitam ghost pepper, Dubai memberi hadiah tiket Universal Studios pada kontes kostum, dan komunitas Muslim Amerika membuat Halloween berfokus pada permen gelatin vegan. Antropolog melihat benang merah. Manusia memakai transisi musim untuk menertawakan kematian dan merayakan kebersamaan, menyesuaikan bahan lokal, bunga cempaka di Bali, brigadeiro di Brasil, wayang pocong di kafe Jakarta. Jika suatu hari Anda merayakan versi apapun, Anda ikut menenun festival global yang mencerminkan keinginan universal, mengakui kefanaan sambil bersukaria. Tradisi trick or treat dimulai di Eropa. Praktik guising Skotlandia abad ke-16 mengirim anak-anak bersandiwara demi kue Seoul, sedangkan muming Irlandia melibatkan sandiwara pintu ke pintu sebagai doa keselamatan, cikal bakal trick or treat modern. Frasa trick or treat pertama tertulis di Surat Kabar Alberta, Kanada 1927. Di Amerika Serikat istilah ini populer setelah majalah The American Home 1939 menyarankan tuan rumah menyediakan coklat mini untuk mencegah vandalisme. Rasio gula Perang Dunia Kedua mengurangi tradisi sejenak, tetapi pasca Perang Raksasa permen memasarkan batang fun size dan kebiasaan itu meledak. Dari sisi psikologi, trick or treat melatih etika timbal balik, mengetuk, memberi salam, mengucap terima kasih, dan University of British Columbia mencatat tradisi ini menurunkan rasa kesepian remaja. Kini kota menetapkan jam resmi, rumah sakit menawarkan pindai permen gratis, dan aplikasi peta menandai rumah bebas kacang. Bahkan token NFT labu sudah muncul sebagai treat virtual. Ketika pintu diketuk dan suara riang berseru trick or treat, terdengar gema 5 abad sejarah, dari desa Skotlandia, koran Kanada, pabrik permen, hingga algoritma ponsel, yang menegaskan bagaimana masyarakat menawar kenakalan kecil dengan sepotong manis.